Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, kembali lagi di channel Cahaya Islami. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmat yang utama adalah nikmat kesehatan. Siapa nih di sini yang rutin melaksanakan sholat tahajud? Semoga Anda salah satunya ya. Jika ingin hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada syaratnya, yaitu minimal laksanakan 3 hal ini. Orang yang sholat tahajud dijanjikan Allah dikabulkan doa-doanya. Doa apapun itu, permintaan maaf, ingin masuk surga, maupun keinginan-keinginan duniawi, berpotensi dikabulkan jika disampaikan setelah sholat tahajud. Namun, benarkah segampang itu doa dikabulkan jika kita sholat tahajud? Tentu tidak. Ada syarat yang mesti dilaksanakan jika memang ingin doa-doa yang dipanjatkan sewaktu dengan sholat tahajud akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara agar doa dan hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Ustadz Adi Hidayat cuma ada 3. Namun harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati. Jelas, sholat tahajudnya pun sudah sewajarnya dilakukan dengan keikhlasan hati, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya mengharapkan ridhonya. Menurut Ustadz Adi Hidayat, ada 3 langkah yang mesti dilakukan setelah selesai sholat tahajud dan witir. Hal ini agar doa cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai sholat tahajud dan witir, jeda sejenak dan berkonsentrasi, kemudian lakukan 3 langkah berikut ini. 1. Istighfar sepenuh hati. Jangan langsung berdoa meminta sesuatu, tapi terlebih dahulu istighfar, memperbanyak istighfar. Istighfar pun ada syaratnya, tidak sekedar lip service, hanya di mulut saja, namun harus dihayati ke dalam hati, bersungguh-sungguh meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat apa saja dosa yang telah dilakukan lalu istighfar, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucap Ustadz Adi Hidayat, Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Artinya, aku memohon ampun kepada Allah, zat yang tidak ada sembahan kecuali Dia, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Setiap kalimat yang baik dilisankan, katanya di dalam Al-Quran disebut zikir. Zikir itu bukan sekedar kalimat, tapi sesuatu yang diingat dan dirasakan. Ingat dosa yang ingin diampuni, ingat dosa apa yang dilakukan, maka minta maaflah, tutur Adi Hidayat. Istighfar itu enak, begitu air mata jatuh, hati akan terasa tenang dan damai. 2. Berdoa. Setelah mengucapkan istighfar, perbanyaklah doa kepada Allah. Insya Allah akan dikabulkan dengan cepat. Akan cepat dikabulkan doa yang dipanjatkan di keheningan akhir sepertiga malam, menjelang fajar dalam keadaan pasca istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatik wa bi mu'affatika min uqubatik wa a'udzu bika min kala uhsi sanaan alaik anta kama asnaita ala nafsik. Artinya, ya Allah, aku berlindung dengan keridhoanmu dari kemarahanmu, dan dengan keselamatanmu dari hukumanmu, dan aku berlindung kepadamu dari siksamu. Aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjungan kepadamu. Engkau adalah sebagaimana yang engkau sanjungkan kepada dirimu sendiri. Lalu sampaikanlah permohonan apapun. 3. Rehat sejenak. Jika telah selesai berdoa, maka berdiamlah sejenak, istirahat sambil menunggu azan subuh. Jika ketiganya dilakukan bersungguh-sungguh, insya Allah akan ada perubahan dalam hidup, minimal saat itu, kata Adi Hidayat sambil menganjurkan untuk mengajak anggota keluarga tahajud bersama. Selanjutnya, 11 keutamaan sholat tahajud yang rutin dilakukan akan didekatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, sholat tahajud merupakan salah satu bentuk ibadah yang mulia sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79 berikut ini. Dan pada sebagian malam hari sembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
Al-Quran Surat Al-Isra ayat 79. Keutamaan sholat tahajud yang pertama, yakni orang yang melaksanakannya akan diberikan tempat terpuji dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengangkat umatnya ke tempat puji-puji bagi yang menunaikan sholat tahajud dengan tekun dan ikhlas mengharapkan ridho ilahi. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-Dariyat ayat 15-18. Keutamaan sholat tahajud berikutnya, yakni dikabulkan doanya. Tuhan berjanji akan memenuhi doa para ahli tahajud. Rasulullah SAW bersabda, pada malam hari ada satu saat ketika seorang muslim meminta kebaikan dunia dan akhirat, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya. Itu berlangsung pada setiap malam. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad dari Jabir. Penghapus dosa dan kesalahan. Keutamaan sholat tahajud selanjutnya, yakni dihapus dosa dan kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, lakukan qiyamul lail, karena itu kebiasaan orang saleh sebelum kalian. Bentuk tajarub, menghapus dosa, dan penghalang berbuat salah. Hadis riwayat Tirmizi dari Abu Umamah Al-Bahili. Ahli zikir. Keutamaan sholat tahajud juga menjadikan seseorang ahli zikir. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bangun malam lalu membangunkan keluarganya hingga sholat 2 rakaat, mereka akan dimasukkan ke dalam golongan laki-laki dan perempuan yang banyak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Majah dari Abu Said Al-Khudri. Dijadikan rendah hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa orang yang melakukan keutamaan sholat tahajud akan selalu memiliki sifat yang rendah hati dan bersahabat. Ketentraman yang merupakan cerminan dari ketenangan jiwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masyarakat akan membuat kita menjadi rendah hati. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka akan mengucapkan salam. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Al-Furqan ayat 63-64. Jembatan masuk surga. Keutamaan sholat tahajud berikutnya, yakni bisa menjadi jembatan masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan surga bagi hamba yang taat kepadanya. Sebaliknya, Dia menjadikan neraka sebagai hukuman bagi hamba yang durhaka kepadanya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menunjukkan kepada kita cara-cara untuk menggapai surganya. Salah satu cara untuk masuk surga adalah dengan melaksanakan sholat tahajud. Diceritakan dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai sekalian manusia, sebarluaskan ucapan salam, berikanlah makanan dan sholatlah kamu pada malam sewaktu manusia sedang tidur. Niscaya kamu sekalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Tirmizi. Amalan yang membantu di akhirat. Ada juga ayat yang terkandung di dalam Al-Quran terkait keajaiban sholat tahajud atau sholat malam ini. Dalam surat Az-Zariyat ayat 15-18 telah disebutkan bahwa orang-orang yang senantiasa melakukan sholat tahajud insya Allah akan mendapatkan sebuah balasan yang setimpal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kelak sudah berada di akhirat. Dalam ayat tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga dan di mata air, seraya mengambil apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Sebelumnya mereka telah berbuat baik di dunia. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam, dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 15-18. Menjaga kesehatan fisik. Ta'ayal, sholat tahajud menjadi terapi pengobatan terbaik untuk berbagai penyakit. Oleh karena itu, orang yang membiasakan diri untuk tahajud akan memiliki daya tahan tubuh sehingga tidak mudah terserang penyakit. Rasulullah SAW bersabda,
Lakukan sholat malam karena itu adalah tradisi orang-orang saleh di hadapanmu, sarana mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dosa, menghapus perbuatan salah, dan mencegah segala macam penyakit dari tubuh. Hadis riwayat Tirmizi. Hilangkan kemalasan dan nafsu. Sholat tahajud adalah cara ampuh untuk menghilangkan kemalasan dan nafsu. Melakukannya pada malam hari akan berbuat kita lebih siap untuk menyambut hari esok. Musuh terbesar dalam diri manusia adalah nafsu. Melaksanakan sholat tahajud mungkin sedikit berat bagi sebagian orang karena terlihat pada waktu pengerjaannya pada jam-jam biasanya kita tertidur. Godaan untuk pergi tidur tentu sangat besar saat itu. Oleh karena itu, orang yang bangun dari tidurnya untuk melaksanakan sholat tahajud berarti telah berhasil menahan godaan dalam dirinya untuk beribadah kepada Allah SWT dan memperoleh keutamaan sholat tahajud tersebut. Diakui sebagai orang istimewa. Keutamaan sholat tahajud selanjutnya ialah diakui sebagai orang yang istimewa. Siapapun yang melakukan sholat tahajud akan terlihat sebagai orang yang spesial di mata Allah SWT. Itu karena sholat ini dilakukan pada malam hari dan itu adalah waktu yang khusus dan khusyuk bersama Allah. Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun, dan pada sebagian malam bertasbihlah kepadanya dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang. Usir setan. Keutamaan sholat tahajud selanjutnya ialah mampu mengusir setan. Setan selalu berusaha mengganggu kita dengan berbagai cara. Salah satunya dengan memberikan bisikan atau godaan agar kita tidak sholat tahajud seperti keinginan untuk tidur, capek, dan lain sebagainya. Setan mengikat dengan 3 ikatan. Masing-masing berkata, kamu masih punya malam yang panjang, pergi tidur. Jika dia bangun atas nama Tuhan, maka sebuah ikatan dilepaskan. Jika dia berwudu, lepas ikatan berikutnya. Dan jika dia melakukan sholat tahajud, maka biarkan 1 ikatan lagi. Dan jika dia melakukan sholat, maka biarkan 1 ikatan lagi, sehingga keesokan harinya dia menjadi rajin. Begitu juga dengan jiwanya. Jika tidak, keesokan harinya jiwanya menjadi kotor dan jiwanya menjadi malas. Hadis riwayat Muslim. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita tetap selalu istiqomah dalam menjalankan apa yang diperintah oleh Allah SWT dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.